Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas C2 Hukum Bisnis ingin mempersembahkan video materi aspek perpajakan sektor jasa keuangan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Danu Ilham Abadi, akhiran NIM 2143. Saya Adika Rahmawati dengan akhiran NIM 2036. Saya Intan Nur Aini dengan akhiran NIM 2085. Saya Vika Nurul Amelia dengan akhiran NIM 2083. Materi yang akan kami bahas adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, bab 3 pajak dalam angka, bab 4 hak dan kewajiban perpajakan, bab 5 layanan perpajakan, dan bab 6 aspek perpajakan di sektor keuangan. Baik, saya akan memulai bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dari materi ini yaitu pajak merupakan wujud gotong royong dalam bernegara. Dalam bergotong royong, anggota masyarakat yang memiliki kemampuan besar akan berperan lebih besar. Sedangkan bagi masyarakat yang kemampuannya kecil, berperan lebih kecil. Dan bagi yang tidak mampu, tidak diwajibkan untuk membayar iuran. Namun demikian, manfaat yang dapat dinikmati oleh setiap anggota masyarakat tidak dibedakan berdasarkan besarnya peran serta yang diberikan. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif yang mengindikasikan bahwa anggaran negara menjadi semakin tidak bergantung pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang salah satunya adalah penghasilan dari sumber daya alam. Hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan negara menjadi semakin tidak rentan terhadap fluktuasi harga komoditas sumber daya alam. Pendapatan negara yang didominasi oleh penerimaan pajak menandakan aktivitas ekonomi dalam suatu negara berjalan dengan baik. Yang kedua, landasan teori pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian pajak. Secara bahasa, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah, sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Atau juga pajak bisa didefinisikan sebagai hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara. Dalam pengertian tersebut, setidaknya tergantung ciri-ciri pajak, yaitu yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Yang kedua, imbalan atau manfaat atas pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Yang ketiga, pajak harus berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, uang pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, saya akan menjelaskan fungsi pajak. Terdapat beberapa fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pada saat wajib pajak membayar pajak melalui bank atau kantor pos, uang yang diterima oleh bank atau kantor pos tersebut kemudian masuk ke kas negara. Oleh pemerintah, penerimaan pajak yang masuk ke kas negara tersebut kemudian dialokasikan untuk membayar pengeluaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun ditransfer ke pemerintah daerah melalui APBN. Yang kedua, terdapat fungsi reguleren atau mengatur. Fungsi mengatur pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi agar sesuai dengan harapan pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah mengenakan pajak atas impor barang. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong produksi barang di dalam negeri. Pemerintah juga memberikan fasilitas tax holiday untuk sektor atau industri tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong pengusaha berinvestasi pada sektor atau industri tersebut. Dalam teori ekonomi, pajak juga berfungsi sebagai pengendali inflasi. Yang ketiga, terdapat fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah mendistribusikan kembali pendapatan melalui pemungutan pajak dari masyarakat yang lebih mampu dan digunakan untuk mensubsidi masyarakat kurang mampu. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan dibuat progresif agar kenaikan penghasilan yang diperoleh juga diikuti dengan kenaikan pajak penghasilan yang harus dibayar. Di sisi lain, bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak dikenakan pajak. Uang pajak tersebut kemudian digunakan untuk berbagai jenis subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pengaturan ini, diharapkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat dapat berkurang.
Selanjutnya, manfaat pajak. Pada tingkat negara, manfaat atas pembayaran pajak antara lain adalah pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, serta pelabuhan. Tanpa pembangunan sarana umum, perekonomian sebuah negara tentu tidak akan berkembang. Selain prasarana umum, uang pajak juga digunakan untuk gaji dosen, gaji guru, gaji dokter, gaji anggota TNI atau Polri, dan gaji aparat sipil negara lainnya yang memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang selanjutnya, jenis pajak. Pajak yang dipungut dari masyarakat tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak daerah. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menjadi salah satu instansi pemerintah pusat yang diberikan kewenangan mengadministrasikan beberapa jenis pajak, yaitu yang pertama pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai, yang ketiga pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan, dan yang terakhir bea materai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 mengenai sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama ialah pada periode 1945 sampai 1983. Peran pajak di awal kemerdekaan Indonesia dapat diketahui dari dokumen sejarah yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pajak dan pengelolaan keuangan negara di awal tahun 1946 telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang pajak kohir. Peran pajak untuk mendukung kemandirian keuangan negara telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Meskipun data tentang jumlah penerimaan pajak pada saat itu tidak ditemukan informasi yang sahih, namun adanya unsur peraturan perpajakan, organisasi dan sumber daya pegawai perpajakan dan administrasi perpajakan telah melengkapi fungsi pemerintahan NKRI yang baru merdeka untuk memungut pajak bagi kemandirian dan kepentingan bangsa. Yang kedua ialah periode 1983 sampai 2002. Organisasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 1984 dikembangkan dalam rangka melakukan administrasi perpajakan. Berdasarkan data penerimaan pajak di awal tahun, implementasi sistem self-assessment terdapat peningkatan penerimaan yang cukup signifikan. Dengan demikian, perbaikan administrasi perpajakan dengan sistem tersebut memberikan dampak positif bagi keberlangsungan penerimaan pajak yang stabil. Namun demikian, krisis ekonomi Asia yang terjadi pada tahun 1998 telah menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami defisit dan meningkatkan jumlah kewajiban pembayaran utang luar negeri. International Monetary Fund selaku sumber dana internasional yang memberikan bantuan pinjaman jangka panjang mengusulkan reformasi sektor keuangan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Yang ketiga ialah periode 2002 sampai 2014. Reformasi perpajakan 2002 dalam hal organisasi dilaksanakan dengan membentuk kantor pelayanan pajak wajib pajak besar atau large taxpayer office atau LTO sebagai strategi pemantauan penerimaan pajak dengan mengumpulkan wajib pajak besar dan satu administrasi perpajakan. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di tahun 2012, Kementerian Keuangan telah menetapkan nilai-nilai organisasi. Direktorat Jenderal Pajak juga mengadopsi nilai-nilai tersebut untuk meningkatkan integritas pegawai internal dalam rangka pegawai DJP serta membentuk lembaga internal dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.
Yang keempat ialah periode 2015 sampai 2018. Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan program tahun pembinaan wajib pajak, kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga menjadi program jangka panjang Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2016. Sasaran yang dituju dalam program ini adalah calon wajib pajak masa depan, yaitu generasi muda yang ada dalam lingkup pendidikan formal tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Harapan yang akan diwujudkan dengan adanya program ini adalah wajib pajak sejak masih berusia muda telah mengenal budaya membayar pajak, manfaat dan fungsi pajak bagi mereka, dan pajak sebagai kewajiban kenegaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan memasuki bab ketiga, yaitu pajak dalam angka. Kita akan membahas pajak dalam APBN. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menyusun anggaran dan pembiayaan dan belanja negara atau APBN yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Untuk tahun 2019 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019. Pajak dalam APBN terdapat beberapa hal. Yang pertama, tax rasio yang masih rendah. Tax rasio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu negara. Rendahnya tax rasio memberikan indikasi bahwa pemungutan pajak masih belum optimal. Masih banyaknya sektor ekonomi yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Bisa dikatakan bahwa masih rendahnya tax rasio menunjukkan banyaknya masyarakat dan perusahaan yang tidak atau kurang dalam membayar pajak. Hal yang kedua yaitu penerimaan pajak dalam konteks penerimaan negara. Penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi atau perorangan. Berdasarkan data laporan tahunan DJP 2017, kontribusi penerimaan pajak masih didominasi oleh penerimaan dari pembayaran pajak korporasi, yaitu wajib pajak badan. Hal yang ketiga yaitu kepatuhan pajak. Tidak tercapainya penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir serta masih rendahnya tax rasio di Indonesia mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi menjadi wajib pajak, maka kepatuhan masyarakat untuk berkontribusi dalam perpajakan masih rendah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu tentang hak dan kewajiban perpajakan. Sekilas tentang pajak penghasilan orang pribadi. Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghasilan adalah objek pajak dan mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam rangka mendapatkan penghasilan tersebut, orang pribadi dapat menjalankan atau membuka usaha sendiri, berinvestasi, bekerja sebagai pegawai, atau menjalankan profesi dan atau kegiatan lainnya. Orang pribadi juga dapat memperoleh penghasilan tanpa harus menjalankan usaha atau bekerja. Contohnya apabila mendapatkan hadiah atau hibah. Secara umum, penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ialah penghasilan dari usaha, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha wajib pajak, misalnya usaha toko atau berjualan online. Yang kedua ialah penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak, misalnya dokter, pengacara, atau notaris. Yang ketiga ialah penghasilan dari pekerjaan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan wajib pajak sebagai pegawai atau karyawan, misalnya sebagai direktur, komisaris, pegawai tetap, atau pegawai harian.
Kemudian yang keempat ialah penghasilan dari modal, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari modal yang dimilikinya yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak, misalnya bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta. Yang kelima ialah penghasilan lainnya, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selain dari kategori di atas, misalnya hadiah, hibah, warisan, atau pembebasan utang. Selanjutnya ialah hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama ialah hak atas kelebihan pembayaran pajak, dan yang kedua ialah hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Lalu yang selanjutnya kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban menghitung pajak. Lalu yang ketiga ialah kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama membayar sendiri pajak yang terutang, kemudian yang kedua ialah melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak dalam satu masa pajak atau tahun pajak, maka wajib pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi bab 5 tentang pajak dalam angka. Sebelumnya saya akan membahas layanan pendaftaran. Yang pertama, 1. Permohonan pendaftaran NPWP. Mengapa NPWP penting bagi wajib pajak? NPWP adalah tanda pengenal diri sebagai wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang diharuskan dan ditetapkan di undang-undang sebagai cerminan dari warga negara yang taat hukum. Selain itu, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan memiliki NPWP. Wajib pajak digolongkan menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan. NPWP untuk wajib pajak orang pribadi merupakan NPWP yang dimiliki oleh individu, sedangkan NPWP badan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan yang berpenghasilan di Indonesia. Jika seseorang pelaku jasa keuangan dan melakukan aktivitas usahanya, Anda mendirikan dan memiliki perusahaan, maka terdapat dua NPWP, yakni NPWP pribadi atau individu atau pribadi, dan NPWP perusahaan badan. Bila belum memiliki NPWP, maka tidak perlu khawatir, karena terdapat layanan pendaftaran NPWP. Layanan ini diberikan kepada pelaku sektor jasa keuangan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, atau berdasarkan permohonan yang memperoleh NPWP sebagai sarana dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Apa saja persyaratan permohonan NPWP? Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau pengusaha tertentu. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi dengan status wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah dari suaminya. Bagaimana caranya untuk memperoleh NPWP? Pelaku jasa sektor keuangan dapat mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau KPP, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP, layanan di luar kantor pajak atau pos pelayanan pajak, mobil tax unit, gerai pajak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang layanan aktivasi elektronik filing identification number atau FIN. Layanan ini diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan aktivitas elektronik filing identification number atau FIN agar wajib pajak dapat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Mengapa perlu aktivasi FIN? Karena FIN harus dilakukan agar wajib pajak dapat melakukan transaksi online. FIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas diri dari wajib pajak yang diterbitkan oleh DJP. Setelah melakukan aktivasi FIN, wajib pajak akan mendapatkan nomor yang bisa digunakan untuk transaksi online seperti lapor SPT atau e-filing dan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak atau e-billing melalui aplikasi DJP online atau Application Service Provider atau ASP, mitra resmi DJP.
Bagaimana cara memperoleh EVIN untuk wajib pajak orang pribadi? Langkah pertama dalam memperoleh kode EVIN adalah dengan mengisi form EVIN untuk mendapatkan kode aktivasinya terlebih dahulu. Langkah-langkah selanjutnya untuk mendapatkan EVIN adalah sebagai berikut. Yang pertama, download dan isi formulir EVIN. Yang kedua, sampaikan permohonan KPP. Yang ketiga, persyaratan dokumen yang dibawa ke KPP. Yang keempat, selanjutnya melakukan aktivasi EVIN pada website DJP online dapat dilakukan setelah mendapatkan EVIN. Layanan edukasi dalam rangka ingin memperoleh informasi atau konsultasi perpajakan secara umum dapat dilakukan. Yang pertama, helpdesk KPP atau KP2KP atau LDK. Yang kedua, layanan telepon call center. Materi selanjutnya adalah layanan administrasi. Yang pertama, pembuatan kode billing pembayaran pajak kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem billing DJP. Yang kedua, layanan pelaporan SPT saluran wajib pajak untuk layanan pelaporan SPT sebagai berikut. Yang pertama, datang langsung ke TPT di KPP atau KP2KP atau layanan di luar kantor. Yang kedua, melalui pos atau jasa ekspedisi atau kurir yang diberikan antara lain penyampaian SPT massa. Yang ketiga, melalui saluran elektronik layanan yang diberikan antara lain penyampaian SPT massa dan tahunan dan pelaporan selain SPT secara elektronik melalui DPJ online. Yang keempat, melakukan pihak ketiga. Baik, materi selanjutnya adalah layanan permohonan. Yang pertama, surat keterangan bebas PPH pasal 21 atau pasal 22 selain impor, PPH pasal 22 impor atau PPH pasal 23. Layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPH pasal 21 atau pasal 22 selain impor, PPH pasal 22 impor atau PPH pasal 23. Yang kedua, surat keterangan bebas pemotongan PPH atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPH wajib pajak yang dikenai PPH berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Yang keempat, legilisasi surat keterangan bebas PPH pasal 21 atau 22 atau 23. Layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan legalisasi surat keterangan bebas PPH pasal 21 atau 22 atau 23 yang telah diterima oleh wajib pajak. Yang kelima, legalisasi surat keterangan bebas PPH pasal 21 atau 22 atau 23 terkait peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan legalisasi surat keterangan bebas PPH pasal 21 atau 22 atau 23 terkait peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang telah diterima wajib pajak. Yang keenam, untuk layanan lainnya silahkan hubungi KPP atau KP2KP atau kering pajak 1500200. 6 aspek perpajakan dari sektor jasa keuangan. Yang pertama ada perbankan. Menurut UU nomor 10 tahun 1998 menjelaskan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usaha. Bank sendiri adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di dalam perbankan terdapat subjek dan objek pajak, di mana subjek pajak adalah pemotong dan pemungutan pajak penghasilan PPH oleh bank, dan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Selanjutnya ada tarif mekanisme perpajakan. Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Laporan dalam SPT, bank wajib menyampaikan surat pemberitahuan
masa sesuai dengan jenis pajaknya untuk melaporkan kegiatan pemotongan pajak yang dilakukan pada suatu masa pajak tertentu. Yang kedua ada pasar modal. Pasar modal memiliki fungsi untuk menemukan pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki modal atau investor. Pasar modal juga berfungsi sebagai pasar sekunder di mana para investor dapat saling memperjualbelikan instrumen keuangan yang diterbitkan di pasar primer seperti obligasi dan saham. Selanjutnya perbajakan dalam investasi saham. Perbajakan dalam investasi saham atau investasi surat utang obligasi. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahkan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga dan melunasi pokok utang pada waktu tertentu telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ada perbajakan dalam reksadana. Reksadana merupakan produk investasi yang menghimpun dana dari investor, kemudian dana tersebut ditempatkan oleh manajer investasi ke dalam berbagai aset keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito. Yang ketiga adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan termasuk dalam industri keuangan non-bank. Di dalamnya terdapat subjek dan objek pajak. Subjek menyangkut pihak yang terkait dalam lembaga pembiayaan seperti orang pribadi dan badan merupakan subjek PPh atau objek pajak sendiri, yaitu dilihat dari penghasilan. Sehingga apabila atas transaksi terkait dengan kegiatan lembaga pembiayaan tidak melibatkan penghasilan, maka tidak akan dikenai PPh. Tarif dan mekanisme perpajakan: sepanjang tidak ada transaksi yang menjadi objek PPh, maka tidak ada PPh yang wajib dibayarkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan. Yang keempat ada dana pensiun. Definisi dari dana pensiun: penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada pribadi peserta. Dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau lembaga keuangan yang pendiriannya setelah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya jenis pensiun. Terdapat dua jenis pensiun. Yang pertama dibayarkan sekaligus, yaitu dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau pajak yang telah dipotongkan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya. Dan yang kedua, pensiun yang dibayarkan berkala, dikenakan pasal penghasilan bersifat tidak final. Penghasilan pensiun yang diterima wajib pajak diperbolehkan sama dengan penghasilan yang diterima. Hal yang perlu diperhatikan saat menerima pensiun: ada pensiun yang dibayar sekaligus. Pastikan bahwa pemberi penghasilan memberi bukti pemotongan pajak untuk Anda laporkan dalam SPT tahunan saat menerima penghasilan, dan pembayaran yang dibayar berkala. Dipastikan bahwa setiap tahun pemberi penghasilan memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan untuk dilaporkan dalam SPT tahunan. Dan selanjutnya yang kelima, yaitu lembaga jasa keuangan lainnya. Yang termasuk lembaga jasa keuangan lainnya adalah perusahaan penggadaian. Perusahaan penggadaian memiliki kegiatan utama yaitu penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, pelayanan jasa, titipan barang berharga, dan pelayanan jasa taksiran. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan mikro. LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, perusahaan pinjaman. Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kredit atau kreditur yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat anjuran yang sebagaimana ditetapkan oleh kreditur. Ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPII mengemban tugas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional dalam hal kewajiban perpajakan atas badan usaha itu sendiri.
Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, program pembiayaan sekunder perumahan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau. Yang terakhir ada pemegang polis asuransi. Definisi industri asuransi merupakan salah satu industri keuangan yang berbeda pada pengawasan otoritas jasa keuangan. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi, subjek pajak pemegang polis, dan objek pajak yang diterima oleh orang pribadi pemegang polis. Pelaporan pajak. Setelah kita mengetahui objek pajak, langkah selanjutnya adalah melaporkan objek pajak tersebut dalam surat pemberitahuan atau SPT, dan yang dibahas adalah SPT tahunan wajib pajak oleh pribadi. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.